Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Kadang kalau nggak ada masalah, nggak ada sesuatu hal yang membuat kita itu tertantang, challenge, kita itu ya sudah malas ya. Kita jadi makin dewasa, tidak mudah putus asa. Tidak kalau ada masalah itu nggak seperti anak-anak. Sengsara, tekun, tahan uji, pengharapan. Shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di Morning Grace, sebuah momen untuk kita memuji Tuhan dan juga untuk merenungkan firman-Nya bersama dengan Kak Ripka, Kak Abel, dan Kak Juan. Tadi kita bernyanyi tentang di dalam kesesakan, di dalam kemenangan Tuhan selalu bersama kita. Ya. Nah, kita kadang kan merasakan hidup tuh nggak selalu lancar-lancar aja ya Kak Abel, Kak Ripka ya gitu. Terus ketika itu terjadi, biasanya kita itu auto langsung beriman percaya dengan semangat 45 ikut Tuhan gak sih? Atau kadang kita tuh patah semangat atau sebaliknya malah marah gitu. Atau saya doang yang kayak gitu. Ya, awal-awal pasti ada rasa kayak gitu ya. Kalau Kak Ripka gimana? Melalui proses penerimaan dulu. Oh, penerimaan dulu ya. Jadi harus menyadari bahwa ini tuh emang udah terjadi loh gitu. Gak bisa terus kita maksain di rewind dong gitu. Diubah dong gitu. Jangan ada masalah ini dong gitu ya. Kita harus nerima dulu baru akhirnya kita bisa bertumbuh ya, atau bisa merasakan Tuhan bersama kita ya. Nah, saudara yang terkasih, kita akan merenungkan topik ini. Ya, sebelumnya kita berdoa. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami sungguh rindu supaya Engkau memberi kami bimbingan-Mu, supaya kami memahami apa yang perlu kami perbuat dalam kesesakan, dalam kesusahan. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap dari kami, sehingga firman itu tidak berlalu sia-sia dan menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang Sang Bapa dan penyertaan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita membaca merenungkan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai yang keempat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara, kita kadang bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Artinya kita itu mengeluh, kenapa sih Tuhan kok banyak banget, nggak selesai-selesai masalah saya.
Habis masalah ini, datang masalah lain. Atau kadang-kadang kita melihat bahwa kenapa sih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan itu kita bukannya hidup dengan nyaman tapi banyak tantangannya, banyak problemnya. Ya. Nah saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi menarik bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Wah, kalau sengsara kita malah harus bersyukur, bermegah, ya. Kita harus merasa bahwa ini loh artinya kita anak Tuhan tuh, ya. Ada kesengsaraan, kita justru kuat, ya. Itu kan yang mau dimaksudkan, ya. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Kadang kalau nggak ada masalah, nggak ada sesuatu hal yang membuat kita itu tertantang, challenge, kita itu ya sudah malas, ya. Atau kita menjauh dari Tuhan, kita nggak perlu Tuhan. Ya. Di sebuah gereja saya memperhatikan bahwa seringkali dalam masa-masa ujian, mahasiswa itu sangat rajin datang ke gereja, ya, memenuhi tempat-tempat kebaktian itu. Berbeda kalau misalnya lagi libur, lagi biasa nggak ada ujian. Artinya dalam segala kesengsaraan itu justru kita tekun. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, ya. Ada masalah nggak gampang jatuh, ya. Dan itu menimbulkan pengharapan, ya. Jadi saudara, saya membuat list paling tidak ada 3 manfaat masalah. Pertama, membuat kita itu growing, membuat kita bertumbuh. Kita jadi makin dewasa, tidak mudah putus asa. Tidak kalau ada masalah itu nggak seperti anak-anak. Ya. Kan kalau anak-anak itu ada sesuatu kan pasti ngomel, ya, ada masalah ribut gitu. Protes begitu kan. Tapi kalau orang dewasa akan mencerna dulu. Ya, apakah kalau saya itu protes itu baik atau saya diminta untuk memahami orang lain dulu. Ketika seorang atasan memberikan satu perintah kepada kita, perintahnya makin rumit, kerjaan makin berat, kita memproses dulu. Apa sih gunanya ini? Oh, untuk meningkatkan ya kualitas pekerjaan kita sendiri. Kalau kualitas kerja kita meningkat, ya pasti akan ada penghargaan. Kalau ada penghargaan, keluarga kita sejahtera. Oh, itu maksudnya. Ya. Sengsara, tekun, tahan uji, pengharapan. Ya kan? Oh, kenapa sih kok ada masalah seperti ini sama pasangan saya? Ya. Kok dia berbeda pendapat sama saya, ribut? Oh, ternyata supaya sadar bahwa untuk kedepannya kita harus sepemahaman. Dia punya cara seperti ini, saya punya cara seperti itu, ya. Sehingga ambil jalan tengah, sama-sama sejahtera, damai sejahtera. Nah, itulah manfaat masalah membuat kita growing. Kalau kita menghindari masalah, kita putus, ya. Putus dari pasangan kita karena masalah, cepat mau menyerah. Kita putus hubungan dengan tempat kerja kita, ya akhirnya kita tidak bertumbuh. Akhirnya kita tidak bisa menghasilkan hal yang baik, ya. Nah, yang kedua, masalah itu menyempurnakan, ya. Ambil contoh, perusahaan yang baik itu selalu memiliki sebuah tempat untuk menerima kritik saran, ya kan? Dan satu tempat usaha yang baik, komunitas yang baik, pribadi yang baik itu bisa jadi lebih baik ketika mendengarkan juga kritik dan saran. Ya. Karena misalnya masakan yang kurang baik setelah diberikan masukan-masukan, oh ada variasi masakan yang lain, ya, ada penyempurnaan, ya. Begitu juga dengan diri kita, ya. Kalau kita mendengarkan kritik saran itu menyempurnakan diri kita. Kita tidak merasa dijatuhkan, tetapi justru diberikan hal-hal yang membuat kita tambah baik lagi. Ya. Nah, itulah kita. Kita justru harus memandang masalah itu menyempurnakan kita. Yang terakhir, bahwa masalah itu membuat kita belajar bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Gak mungkin seseorang itu bisa menjadi sukses dalam usaha satu hari. Ya, kalau kita ingat misalnya seorang pesepak bola terkenal di dunia, Cristiano Ronaldo, ya, yang terkenal bukan hanya prestasinya tetapi attitude-nya dan juga
bagaimana effortnya, bagaimana dia sungguh-sungguh datang paling awal di klub itu, pulang paling akhir, ya, latihan sehari-hari lebih keras, ya. Dan terus-menerus dia itu berjuang, tidak mau menyerah begitu saja. Pindah dari liga ini ke liga lain, terus menjadi yang terbaik. Kenapa? Ya, karena dia belajar ada prosesnya, harus ada pengorbanannya. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Banyak gak yang mengkritik? Banyak. Tapi dia nggak berfokus pada, wah Ronaldo bisanya misalnya ya penalti doang gitu ya. Nah, dia nggak mau tuh jadi orang yang, wah gara-gara itu saya jadi nggak bisa lagi deh berolahraga. Penalti doang, saya nggak mau terima penalti. Enggak kan? Dia terus berjuang dan berjuang. Sama halnya juga dengan Lionel Messi. Jadi ya pasti sama-sama dong ya, kita nggak boleh cuma memandang sepak bola itu jadi kubu-kubu begitu, tapi dua-duanya baik pada masing-masingnya. Kalau kita lihat juga tokoh-tokoh lain, Kolonel Sanders, karena dialah kita makan ayam yang sangat lezat ke seluruh dunia, ya. Dia berhasil itu proses bertahun-tahun bahkan puluhan tahun semenjak ia sudah juga pensiun. Mark Zuckerberg, ya, Facebook, WhatsApp, Instagram, itu kita bisa kenal. Karena dia dari DO, dia tidak menyerah. Bill Gates juga demikian, DO tidak menyerah. Thomas Alva Edison, ya, yang menciptakan penerangan ini sehingga ada teknologi macam-macam ini, ya. Itu karena dia waktu kecil dinyatakan nggak bisa sekolah karena terlalu sulit mengikuti pelajaran, tapi dia terus belajar di rumah dengan sukacita. Nah, itu semua adalah bukti, ya, bahwa ketika kita itu dalam kesengsaraan kita tekun, kita tahan uji, ada pengharapan, ada kebaikan di masa depan kita, ya. Seorang sahabat, saudara-saudara, mengatakan bahwa masalah itu adalah singkatan dari emasnya Allah. Masalah itu adalah justru harta karun kita, ya. Membuat kita growing, membuat kita makin sempurna, karena ada yang mengatakan sisi-sisi kurang kita justru membuat kita berproses dan fokus pada solusi. Apakah kita mau mengambil hal-hal positif dari kesengsaraan dan masalah kita? Selamat bertekun, selamat menjadi tahan uji, dan selamat memiliki pengharapan ketika kita berdamai dengan segala kesengsaraan dan masalah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak lemah dan mudah menyerah, mudah bersungut-sungut, mudah merengek kepada Allah, tetapi justru menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bertumbuh, dewasa, dengan tidak mengeluh tetapi mengambil hal-hal yang baik di balik segala kesengsaraan dan masalah kami. Berkati kami agar dapat melihat hal-hal yang indah di balik hal-hal sulit itu, dan berkati kami agar bertekun, menjadi tahan uji dan memiliki masa depan pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bertekun, Tuhan menyertai dan memberkati kami dan membukakan masa depan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat teguh dalam masalah dan sengsara, selamat
memiliki pengharapan dalam Dia. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.